Nah, hari ini kita akan membahas mengenai EIPO. Apa sih EIPO itu? Jadi, EIPO atau singkatan dari Electronic Indonesia Public Offering adalah sistem elektronik berbasis web yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi terkait penawaran umum perdana saham atau IPO, serta untuk melakukan pemesanan saham IPO dari emiten yang sedang melakukan penawaran umum melalui sistem IPO. Tujuan dari IPO ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam pasar perdana. Yang kedua, meningkatkan kesempatan investor dalam memperoleh alokasi penjatahan. Yang ketiga, memperluas partisipasi perusahaan efek sebagai selling agent dalam proses penawaran umum. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar sekunder pasca penawaran umum. Tahapan EIPO sendiri ada 5 tahap. Yang pertama, register. Yang kedua, informasi awal. Yang ketiga, penawaran awal atau book building. Yang keempat, yaitu penawaran umum atau offering. Dan yang terakhir, yaitu penjatahan atau allocation. Nah, tahapan yang pertama yaitu register. Sebelum ikut serta dalam EIPO, investor terlebih dahulu melakukan pendaftaran di website eipo.co.id. Tahap yang kedua yaitu informasi awal. Pada tahap informasi awal ini, investor bisa mendapatkan informasi terkait calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum seperti prospektus awal, range harga book building, serta timeline masa penawaran. Nah, tahapan yang ketiga yaitu penawaran awal atau book building. Nah, pada tahap book building, emiten mencari minat investor dengan memberikan kisaran harga yang dapat diterima oleh investor. Book building bertujuan sebagai pertimbangan bagi emiten untuk menentukan jumlah saham dan harga final serta melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, masa book building berlangsung selama 7-21 hari kerja. Tahap yang keempat yaitu penawaran umum atau offering. Nah, pada tahap offering ini emiten sudah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan diperbolehkan melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Selain itu, harga yang ditawarkan juga sudah menjadi final. Offering berlangsung paling lama 5 hari kerja. Nah, pada masa ini investor memiliki 2 kewajiban. Yang pertama, investor harus menyediakan dana sesuai dengan pesanan. Jadi saat order, investor itu sudah wajib menyediakan dana sesuai dengan nominal ordernya. Nah, kewajiban yang kedua itu jika memenuhi harga final, maka investor harus konfirmasi minat yang disampaikan pada masa book building untuk menjadi pesanan di masa offering. Karena apabila investor tersebut tidak melakukan konfirmasi, maka pesanan tersebut akan di-drop. Batas akhir konfirmasi ini sampai dengan hari terakhir di masa offering. Nah, pada masa offering, investor tetap bisa melakukan pesanan dengan harga final dan sudah wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan tersebut. Nah, tahap yang kelima yaitu penjatahan atau allocation. Pada tahap allocation, seluruh pesanan yang masuk akan dijatahkan atau dialokasi sesuai dengan POJK 41 tahun 2020. Perlu diketahui, tidak semua pesanan investor akan dipenuhi loh. Investor akan mendapatkan jumlah saham sesuai dengan hasil penjatahan. Nah, hasil allocation ini bisa dilihat pada websitenya. Kalau ada yang bertanya, EIPO ini ada landasannya nggak sih? Oh, tentu ada. Landasan EIPO saya sebutkan 3 ya. Yang pertama POJK. POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau sukuk secara elektronik.
Nah, landasan yang kedua yaitu SEOJK nomor 15 garing SEOJK.04 garing 2020 tentang penyediaan dana pesanan, verifikasi ketersediaan dana, alokasi efek untuk penjatahan terpusat, dan penyelesaian pemesanan efek dalam penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham secara elektronik. Yang ketiga yaitu SKIDX nomor Cap/000051 garing BEI garing 08 2020 tentang pedoman partisipan sistem dalam menggunakan sistem elektronik Indonesia Public Offering yang disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Nah teman-teman, itu dia tadi penjelasan saya mengenai IPO, mengenai pengertiannya, tujuannya, tahap-tahap IPO, dan yang terakhir landasannya. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada komentar ataupun ada tambahan penjelasan mengenai IPO, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Next, kita akan bahas apa lagi ya? Tunggu di video selanjutnya. Bye-bye.